untuk pagi besok jumpa dengan Abi Kardila untuk kultum subuh besok. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada as-siyama fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam kini bisa datang para dirami ke Masjid untuk salat tarawih dan mendengarkan pengajian yang tengah berlangsung. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan tadi dan mendengarkan ceramah ini juga termasuk ibadah-ibadah lainnya seluruhnya diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah tarawih Masjid Al-Munawwarah Jorong Lambah, Nagari Aibatunggur rahimakumullah. Indah tarasuk ala setahun yang lalu kita basuh, kini basuh balik ditampil dan samo di waktu nanam piasamo, yaitu sama-sama bulan suci Ramadan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sesuatu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Kita tidak akan bertemu malam kini kecuali dengan izin Allah. Maka dari itu di setiap pertemuan wajar kita mengucapkan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada malam kini kok judul pengajian Ramadan kita adalah menerapkan sifat sabar di dalam kehidupan. Anak-anak dengan catat silakan langsung ditulis, menerapkan sifat sabar di dalam kehidupan. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, tadi Allah membacakan 2 ayat dari surah Al-Baqarah.
Kedua ayat tersebut memerintahkan kita untuk menjadi orang-orang yang sabar. Apa itu sabar, Pak Ustaz? Sabar artinya tahan berada dalam kesulitan. Sabar juga bisa bermakna sanggup memikul beban berat. Sabar juga bisa bermakna tetap berada di jalan yang benar walaupun pahit. Kira-kira Bapak Ibu, dari 3 definisi atau arti sabar dengan sabian sabantago, kira-kira sabar itu bare atau ringan? Katakan lo Ibu, Pak. Bare atau ringan? Bare. Apa sebab? Pertama, sanggup memikul beban berat tadi. Dan kedua, artinya mau menanggung kesulitan. Walaupun pahit, tetap berada di jalan yang benar. Ini semua berat. Maka dek bare itulah Bapak Ibu, makanya sabar kau mulia. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Innallaha ma'as-sabirin. Allah Ta'ala itu bersama orang-orang yang sabar. Bapak Ibu, bersama jo gubernur sawah duduk, ndak tanggung dong bangga nyu hati awak. Tak mau bangga lo denyo, tak mau gandang lo denyo. Sama duduk kita jo Pak Bupati, jo Pak Wali Nagari, bahkan jo Pak Kepala Jorong, sama data awak duduk jenyo, tak mau gandang lo denyo. Kalau Allah bersama kita, berarti kemuliaan itu juga diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sabar. Nah, Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah. Lalu apa saja sabar itu Pak Ustaz? Sabar itu tabagian pe. Iko nang kita bawa pulang Iko nang kita amalkan Pak. Ana nampe itu Pak Ustaz dan pertama Pak, sabar dalam beribadah. Baru kok perlu sabar dalam beribadah. Sebab kalau tidak sabar kita beribadah, ibadah itu tidak akan sempurna kita kerajuan. Contoh, orang yang solat tak kaja-kaja, solat terburu-buru. Alun selesai doa iftitah, lah baca Al-Fatihah. Al-Fatihah baca kancang-kancang, lalu sambung ayat pendek. Ayat pendek alun tuntas sampai kau jua nyolah ruku. Bacaan ruku alun selesai nyolah iktidal. Bacaan iktidal tanggung-tanggung sampai nyolah sujud. Bacaan sujud alun selesai nyolah duduk antara dua sujud. Sehingga solat itu kancang, capek, terburu-buru. Bantu orang Maliam dikaja orang Undo. Kira-kira lencak semayangnya? Enggak. Ya. Tapi kalau kita mulai sabar mengerjakan sholat, maka sholat tadi akan rancak kita kerajuan. Gerakannya disempurnakan, bacaannya disempurnakan, tumak ninah dan ketenangan di setiap perpindahan gerakan kita terapkan. Nah, itu orang mulai sabar dalam beribadah. Contoh lain Bapak Ibu, sholat berjamaah. Ibu-ibu juga bapak-bapak jadi makmum. Imam di muka memimpin sholat. Kok lama imam kau membaca ayat Pak? Misal ayat agak panjang dibaca. Lain boleh awak mendahului imam? Tak boleh. Dan dekor awak tak sabar, lah bosan mendengar bacaan imam kau panjang mana, you nak kunjung ruku tu, tu potong segerakan kau. Galak lama wanai imam kau Allahu Akbar, titik di surah belakang. Imam baca ayat dia leh. Itu memotong imam, tak boleh. Jangankan suruhku itu, seketik saja kita mendahului imam, tak boleh. Maka jadi makmum harus sabar. Apalagi kalau suara imam kau galuk-galuk tanggung pakai suara tadi. Mungkin ada yang tak lameh mendengar. Pak Ustaz kau buat, mungkin kau jom, mungkin api suara.
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sabar jadi makmum. Ya. Sebenarnya Pak, di sisi lain imam kau disuruh pula meringankan makmum. Aku kasihnya meringankan makmum Pak. Tidak boleh ayat yang dibaca itu panjang-panjang mana. Sebab kekuatan makmum tidak sama. Ada orang taluk agak lama, ada orang nindak, ada orang lututnya lah buya, ada orang masih kuat, ada orang pinggangnya sakit, ada orang masih tagok. Kalau panjang ayat dibaca, dek nan tagok pinggangnya, dek nan kuat lututnya, tidak masalah dia no. Tapi dek nan sakit pinggang, dek kaki lah buya, ada siku nan taledo Pak. Lainnya simak dia baca ni mak Pak. Lainnya lipet dia tangannya lelok, tapi hatinya di dalam berkantor-kantor. Bila kerupuk, bila kerupuk, alu dia aduh dia, bila kerupuk. Anda yang kunjung kusyuk di salat kau. Kok tak meninggal imam serupa itu? Bisa jadi mereka sudah sembahyang makmum dan kesal tadi Pak. Dia mencalik kamu kok. Siapa imam tujuh? Ada yang kau apa tujuh imam besok lain dia nak masajid lagi. Langgang masajid gara-gara imam terlampau panjang membaca ayat. Tak boleh ada Pak. Kita nak jadi imam agak-agak jangan panjang mana ayat walaupun tak boleh panjang mana, jangan pula singkit mana. Waduh lo kok Pak saking menenggang ke makmum, saya dibaca baru singkit lo tu. Itulah rukuk sekali. Sudah baca Al-Fatihah, dibaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Tak lo dorong itu ada lo. Lo tak boleh panjang mana ayat tak boleh singkit mana. Sedang-sedang saja. Kalau kita balikan ke kitab fikih Bapak Ibu, kata Syekh Said Sabiq dalam kitab fikih sunnah, Rasulullah kalau jadi imam, ayat yang panjang biasanya dibaca oleh Rasul di rakaat pertama. Rakaat kedua dan rakaat berikutnya biasanya lebih pendek dibandingkan rakaat pertama. Tujuan memanjangkan bacaan di rakaat pertama supaya makmum dan datang lambat, makmum dan rumahnya jauh, makmum dan jalannya lambat bisa turut serta berjamaah dari rakaat pertama. Itu gunanya memanjangkan bacaan di rakaat pertama. Bapak Ibu, Amba pernah menonton sinetron Dunia Terbalik Pak. Kebetulan dalam sinetron itu yang jadi imam Kusoi. Imam kok hafal dengan surah Al-Baqarah. Cerita dalam film itu tarawih Pak. Rakaat pertama nyolambut dari alif lam mim sampai akhir Al-Baqarah. Akhirnya baru ya pingsan Ustaz Kemet juga. Pingsan Kang Akum dan Kang Dadang ya. Gara-gara imam terlampau panjang membaca ayat. Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah. Jadi imam meninggalkan makmum, makmum wajib mengikuti imam. Ikut konsep dalam sholat berjamaah. Bapak Ibu, aku punya pengalaman cukup menarik Bu tentang sholat berjamaah kau terkait dengan sabar beribadah. Beberapa tahun yang lalu Pak, aku diundang ceramah nuzul Quran di sebuah musala di Kota Padang, persisnya di Kecamatan Kuranji. Kebetulan Bu, di musala itu salat tarawih itu 20 rakaat Pak. Setiap 2 rakaat salam model awak tadi. Cuma jumlah rakaat keseluruhannya 20. Jadi salamnya 10 kali. Biasanya peringatan nuzul kok salat tarawih dulu baru ceramah. Tak kita kini. Lalu sudah sembahyang isya Pak. Imam tetap musalla tadi menyuruh aku jadi imam tarawih. Keciangku imam tu kamu Ustaz. Iyo Pak keciambo. Ustaz sekali-sekali ke surau kami majulah Ustaz kamu ko jadi imam solat tarawih. Keciknya kamu Pak. Ambo kecian kangku imam tu bu angku
kok ambo jadi imam, bacaan ambo lambe ku satu ayat dalam Al-Fatihah, ambo garanti ndak bisa ambo menyambung-nyambung do. Lain apa kok lambe bacaan ambo ku kecil ambo. Kecil imam tu pak sebelum ambo maju ke muka, ndak harus taruhlah kami cuba lama nurian, alolah soe sopir lambe kon. Kecil imam tadi. Dan biasa orang di surau itu bacaannya capek bu. Ya, mulai dari Al-Fatihah itu Bismillah sampai waladhdallin itu mabi angure dua tampil sini pak. Pertama di iyyakan aku dua iyyakan nasta'in, yang kedua di waladhdallin. Adalah imam dan kancang dari itu 7 ayat Al-Fatihah dari Bismillah sampai waladhdallin putih sangok saudara. Adalah itu pak. Aku cuba latihan di rumah bu, membaca Fatihah bu sangok saya. Ala 39 tahun umur ini pak, anak putih dan mau sampai gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah boleh. Tapi di imam dan tabiaso sampai waladhdallin dari bismillah Pak. Putih sangok sedeh. Ada sekancang tu di musala. Dek ambo ndak pandai serupa itu, ambo bangan kan imam tadi. Angku, ambo ndak pandai capek-capek dongku. Lain apa? Ndak harus tak carilah. Dek karya artinya bu, menyuruh mau jadi imam, majulah mau engkau pak, memimpin sholat tarawih 20 rakaat. Setiap ayat dalam Al-Fatihah berhenti, pada tadi. Akibatnya apa ya bapak ibu? Baru 2 rakaat selesai, amo memimpin sholat. Ada pemuda dan tagak di belakang amo bana. Pas selesai salam 2 rakaat pertama, nyoba bisik ke telinga amo, akhirnya Pak Ustaz, agak kancangan ya Ustaz. Yang kecil mampu oto malah kancang. Amola baru Bapak Ibu. Tarik untuk itu sampai selesai solat 23 rakaat witir. Akibatnya Bapak Ibu lamo kami sembahyang malam itu. Nah biasa diulang di sini sampai 45 menit ya Pak. Lah selesai 23 witir. Di ambil lambek jadi imam malam itu Bu. 90 menit baru sudah. 1,5 jam kami tarawih. Sudah tarawih ceramah nusul dalam ceramah aku sampaikan Bapak Ibu kata ambo syukur alhamdulillah di surau ko tarawih kita lebih banyak daripada orang sabalik di witir talok dia dewak 23 talok dewak kan hebat tua bagus kecil ambo cuma acok basuh di ambo tarawih 23 di witir ditampek kita kok kancang-kancang bacaannya bakok ndak bisa wak malambean kecil ambo. Kok you yakin dengan dalil tarawih 20 silakan amalkan. Jangan kita di Sumatera Barat kecil ambo di Makkah Al-Mukarramah carilah tayangannya di TV atau di HP melalui internet jaringan internet. Sembahyang tarawihnya Pak 20 rakaat tapi imamnya hafiz Al-Quran apa Al-Quran kok kaci ane deh setiap malam tu ayat yang baca dalam solat sajus kadang-kadang lebih ya Pak tak kini malam kemarin kok kita puasa petang dari hari Sabtu berarti malam pertama Bapak dan Ibu hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin malam kampe kok juz ampe nyobaco di imam di Makkah. Cari dalam Quran bisa disimak bacaan imam itu luar biasa. Kalau disimak Bapak Ibu setiap sehalaman ayat kok sudah dibaca baru rukuk. Barang lama orang tarawih di situ paling capek aku cari Pak 2 jam. Kadang-kadang 2 jam seperempat. Awak jangan salaman imam membaca ayat lain. Sabbihis marabbikal a'la dibaca di imamnya. 9 kali ayatnya, abangnya kita letak kudu di belakang. Sabbihis kau dibaca. 9 kali dia beri tunggu. Itu menandakan kita kurang sabar beribadah. Jadi mulai malam ini, mari kita tinggikan kesabaran dalam beribadah. Itu nomor 1. Sabar beribadah. Dan kedua Bapak Ustaz, sabar mengendalikan nafsu. Aku nomor 2, anak-anak dengan catat, duit nomor 2 lain. 1 tadi sabar beribadah,
Dua, sabar mengendalikan nafsu. Ikon kita latih Bapak Ibu di bulan puasa. Mulai dari nafsu makan, nafsu amarah, sampai kepada nafsu seksual. Kadang-kadang Bapak Ibu, dek kita tahan, ndak makan, ndak minum dari pagi, dari subuh, dari fajar sampai maghrib. Tahan. Tapi begitu bunyi serine, bunyi beduk berbuka, oleh api kesaduan sekali. Mulai dari kolak sampai ke cindua, mulai dari lapik sampai ke onde-onde, mulai dari goreng badak sampai ke panggang ayam. Ndak ada yang tinggal ciala aja ledo. Akibatnya bah, parit kanyang, mantul mengantuk. Ndak talok pe tarawih ke masjid. Kok painannya ke masjid, nyocari tonggak dan badago. Kalau ndak dia mendatang. Sakare-kare Ustaz bagian ceramah tarawih, sakare tulang gue terawih. Tarik lah Ustaz tarik dan tarik lah. Amun calik dia menawarah ini ke padak tu. Aku di Malaysia pada cici. Amun nak menuduh lo Bapak Ibu nantakan kantuk di dinding jadi tonggak banyak makannya memukul tadi nak itu dah bang. Lain namu aja mengantuk mantul coba. Syukur alhamdulillah bukan sehat. Nyorang sehat kau tandu yang pegu. Ada nampak itu Pak Ustaz makan batang buah, lalok bakaruah, buang air lasuah, kamu sajik namuah. Jadi awak nalai namuah kamu sajik kau, walaupun tak kantuk-kantuk di dinding di tonggak, tu tanduk tekat. Atarilah. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah. Ambo bersumpah Bapak Ibu, salamu ambo magia ceramah wa demi Allah ambo nak kalalo dulu. Awal dari itu sabar mendengar pengajian, ajar lalu ketika Ustaz asal yang ceramah. Ikut tangan untuk seketik dan ada. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Lalu bahas cara membuka narancak Pak Ustaz. Cara membuka narancak itu kendalikan nafsu, jangan terburu-buru. Babuni sarine hadapi hidangan dengan tenang. Kok jauh air di padakian bentuk apa? Pas sarine lah babuni minum labek-labek. Jangan lupa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kok kurang tambah? Ambo tawa alat nak capek benar kalian kerongkongan gua. Untung lagi ibu ayang ini. Lanjut. Siap minum dan serupa itu makan dan mani-mani gak sekete. Kok ada kolak gak sepidang kete atau cindu agak setengah gale. Narancak mana kurma agak 7 buah. Siap tuh sholat maghrib. Sudah maghrib baru makan nasi. Berbuka tepat waktu sholat maghrib awak tak lalai. Itu baru bagus. Tapi kalau bunyi sering dengan sostan tak berhenti-henti, anakmu beko sembahyang maghrib jam 7:30 kurang 5. Pas selesainya maghrib ibu azan isya sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku cek bajaku onde pas mana maghrib habis isya tiba. Kalau mantu ikut salat awak fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Neraka wailun bagi orang yang sholat, yaitu yang melalai-lalaikan sholatnya. Ibarat kecil orang Minang Pak, ini barago mudiak pasangan sangko masuk sarugo rupue narako nama nantian dan sampai lalai sholat maghrib gara-gara babuko. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Antara pernah mau cerita di sikon ta'alun dan tekan alun dan mau Pak. Ada sepasang suami istri hari bulan puasa, hidangan letak-letak di atas meja untuk berbuka, cukup kesaduannya. Mulai dari kolak sampai ke cindu, mulai dari lapik sampai ke onde-onde. Anak-anak nombor 6, cok takut teka-teki Ustaz. Jawab ya.
Mana gadang lapet dari onde-onde. Lapet salah, gadang onde-onde lain. Lapet masih babaduang ke daun, onde-onde lah bau ban. Salah. Nah, gadang onde-onde lain. Bau ban. Apa itu? Kece ibu ko ka suaminya dah iyo kece ustad di masjid dah beko ko babuni sarine tanang-tanang menghadapi pabukuan ko dah duduk elo-elo udah makan kita lambe-lambe minum tanang-tanang dah bila perlu sudah minum air teh kos kete makan kurma ko dah sudah tua sholat maghrib sudah maghrib baru makan nasi cuy itu narancak kece ustad dah kata ibu ko. Ada suami kok pak, kau kalau poaco kamu saji itu yo nyota saja ustad. Lain kau, membeli nasi do sambal pitiawa, membeli kolak do cindua pitiawa, membeli lape do neoje pitiawa. Ala ustad tu matur-atur, kini padialah den bakato den, kau bakato kau lah. You up to you, me up to me. Ani yang sibuk malaikat itu kecil dah tu kebahagiaan kecil dan kecil. Akhirnya bapak ibu datang waktu berbuka. Dan ibu kok nyu amalkan modal apa nanya tahu. Dah pak ku indah. Pas bunyi sarine pak nyu minum air teh sagale. Lupa membaca doa, nak takana membaca bismillah. Lahabi air teh sagale pak. Nampak onde-onde sapirian de teh meja. Kecil kau onde-onde kau. Mati yang dulu. Tadi bukuan pe, walau dapat nesek lagi. Sebab serine lun babuni, kini serine lah babuni. Awasan dan gigi yang nyuang gi onde ko cie pak nyu gigi kare kalau ko kare menggigi no, mamanju sakau onde ko kanai cematoy. Onde kurang ajar dan gigi yang panjuan sakang. Alala padi cematoy dan awasan antara kerajuan dan kerajuan loang kini ko dan lulu lagi akhirnya mah nyuami onde ko cie ndak nyu gigi makan itu nyu lulu saya tercakir mama kita tolong siapa menolong anak ada istri sedang salat maghrib untuk tonggak meja sedang elok gadang ibu nyuan tuanku juga kata meja baru meluncur deh tu. Dah selesai video semayang tanya, dah udah mama kita tolong tadi, yo deh kuat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Barangkali pak cari toko di karang de orang mempandai cerita, tapi hikmahnya kita ambil. Hikmahnya nak boleh terburu nafsu di saat berbuka. Tanah madu ini. Lebih dari itu Bapak Ibu, manusia kalau memperturutkan nafsu tidak sadang-sadang dengan rumah. Bahkan lebih parah, nan haram pun mampu nuhalalkan, nan haram pun jadi milik ini juga kalau alat nafsu nan berbicara. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bapak Ibu, kalau ibu dan bapak bertanya, contoh makhluk yang paling rakus Pak Ustaz? Jawabannya Pak, mungkin salah satunya adalah monyet atau karo Pak. Kamu nak membuktikan Bu, karo kok memang cangok Pak. Kamu orang rumah, dua anak surang, sore-sore pergi jalan-jalan ke Taluk Bayu. Lape dari gawang sekete, kan banyak tuh karo turun di tepi lawi sore-sore Pak. Bagi yang payah pasisir tahu tuh, ya. Kami bawa pisang sasike Pak, pisang masak. Mencari kami membawa pisang Bu, karo kok mau onja-onja. Gak ada nanti ada siku yang paling gadang Bu, ino maju dulu kamu kok. Nelain dah dapat manyasak dia no. Dia inolah maju kamu kok, kami lagi pisang cie dia makan. Dia lagi celai panuh muncungnya. Dia lagi celai nyambil di tangan. Dia lagi celai nyambil di tangan dan salah lain. Dia lagi celai nyambil di kaki. Dia lagi celai nyambil di kaki dan cik lain. Muncul lah panuh, tangan lah berisi, kaki lah panuh loh. Dan kalau lah panuh kesadonnya Pak, tu kami lagi kakawannya lain.
Anu rabui dia punya kawan itu lah Pak. Nyokaja nu rabui. Nauzubillah dalam hati ambo, ya Allah ya Tuhan, model iko banalah nafsu karo muncul lapanu tangan lapanu kaki lapanu jatah kawan namun jangan rabui lagi. Jadi ko ada Bapak Ibu manusia adalah segala panu itu namun dia mengambil punya orang lain itu tidak manusia lagi Pak, itu karo. Alhamdulillah. Almarhum Buya Duskiman Saad yang tinggal di Padang Panjang, waktu ambo masih sekolah di Padang Panjang, ambo pernah Pak menghadiri pengajian beliau. Kecil beliau dalam ceramahnya, jamaah, yo Buya kata kami, mana gadang paling manusia daripada paling kabau? Kami jawab Pak, gadang paling kabau Buya. Kecil Buya, kamu indah kecil beliau, gadang paling manusia lain. Bakal itu Buya. Coba kalian pikiran, sagadang-gadang parik kabau isinya dua macamnya. Kalau tidak satu rumpui. Tapi kalau parik manusia, apalagi yang memperturutkan nafsu, sadue masuk ke dalamnya. Kabel-kabel makan, basi-basi makan, simbin-simbin makan, trotoar-trotoar berlain, rimbo-rimbo dirambah. Na'udzubillah, sumpah na'udzubillah. Manusia kalau memperturutkan nafsu, maka dia akan turun derajatnya lebih rendah daripada binatang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang membedakan kita dan binatang Bapak Ibu adalah akal. Kalau akal kita mampu mengendalikan nafsu, dan iman lai kuat dalam dado, manusia mulia dari malaikat. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu, jatuh lebih hina dari binatang. Kalau binatang dia tidak punya akal Pak. Ya, ambo pernah menyampaikan ceramah bantu aku di hadapan anak SMP di SMA beberapa tahun yang lalu di Padang. Menunjuk anak SMA seorang bu, kecil Pak Ustaz. Tanya kecil Ustaz, atau kecil ambo. Kecil Ustaz tadi binatang tidak punya akal. Yo kecil ambo, bantu itu dalam keterangan sekaligus dalam kenyataan kecil ambo. Kok iya binatang tidak punya akal Pak Ustaz? Tolong Ustaz jawab. Bagaimana kok baru memanjat karambir, pandai membedakan karambir gaib dan karambir muda. Kalau tidak akal yang berjalan, Ustaz. Ayo panggil lu jawab. Jadi anak bertanya Allah. Paman lu sementara dia temimbar bu, takkan ada mau jawabannya. Dulu waktu kuliah di kampus, nama mata kuliahnya filsafat ilmu, kata dosen ambo. Yang ada pada binatang itu bukan akal, tetapi insting atau naluri. Beda akal dan insting. Kalau akal itu berkembang Pak, makin berisi utak manusia kojo ilmu akan melahirkan teknologi canggih. Model yang kita cari ini Pak, manusia bisa terbang lebih tinggi dari burung di angkasa. Manusia bisa menyelam lebih dalam dari ikan di dasar samudra. Dengan apa? Bantuan teknologi yang dihasilkan oleh akal manusia. Beda dengan insting binatang. Sacadik baru, Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah, satawamu keahlian tertinggi baru itu hanya membedakan kerambir gaib dan kerambir muda. Ada kalian mendengar berita anak-anak baru pandai membuat teh. Ada. Walaupun kini di orang di Pariaman bu, sekolah tinggi ilmu baru. Ada tukang, kalian yang beritanya di HP STIB, sekolah tinggi ilmu baru. Amos kok kuliah baru di situ Pak. Rupanya tidak tampek melatih baru supaya capek pandai memanjat kerambir. Itu rupanya. Jadi insting binatang tidak berkembang, sedangkan akal manusia berkembang. Maka jaga kemuliaan kita dengan merawat akal pikiran, jangan memperturutkan hawa nafsu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, sawalah siko hari ini 9:30, sawalah siko ada 10 kurang 10 dan mahal waktunya. Sampai jam mana kita ceramah Bu? Sampai jam 10 hari talak. Sampai jam 9:30. Sampai jam 9. Jamu nak talak dulu. Pokoknya sampai sudah salah. Beko kalau lantaran solamu banyak ceramah Bu Pak.
Nggak usah dibuat surat ketik kamu kau Ustaz waktu 5 menit lain. Nak perlu dah Pak. Banyak sebab tu yang sudut. InsyaAllah. Deko direm. Kita lanjut. Sabar dan nomor 3 lagi. Satu tadi sabar dalam beribadah. Yang kedua sabar mengendalikan hawa nafsu. Dan ketiga lagi sabar saat ditimpa musibah. Contoh musibah, meninggal orang tua, meninggal di sana, meninggal anggota keluarga, itu musibah. Pencarian sulit, ekonomi susah, itu musibah. Termasuk minyak goreng mahal ini, itu musibah. Bagaimana menghadapi musibah kok? Hadapi dengan tenang, hadapi dengan sabar. Bila perlu, ketika musibah datang, ucapkanlah ucapan orang yang sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ucapan itu Pak, tidak hanya untuk orang meninggal. Tidak hanya diucapkan ketika ada terdengar berita orang meninggal. Apapun ujian Allah, boleh kita mengucapkan kalimat itu sebagai bentuk tawakal atau berserah diri kepada Allah. Sekolah anak kita pakai motor baru. Tiba di sekolah itu sembarang parkir. Saya lupa mengunci stang Honda. Dilarian malian Honda baru tadi. Itu musibah. Ucapkanlah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik kamu saji kita dibawa terompah baru. Tidak ada terompah usang. Awak pulang dari masjid terompah lapai dulu. Aduh siang lapai. Itu musibah atau Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar menghadapi ujian Allah. Bapak Ibu, dalam ayat Al-Quran apa kata Allah? Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Anak-anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan remaja. Kalian tahu tak di surah apa tu ayat yang nampak baca sementara? Nah, usah nomor ayatnya, nama surah SD. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Surah Adum. Nunjuk beko Pak Haji dia. Ni muka. Lelaki-lelaki. Awak kau bangkit pipet ni. Nombor tu nunjuk tangan Pak. Saya nampak. Surah apa? Saya nak tahu. Yang pada sirah. Saya tadi nak tunjuk. Ada? Sika. Cepat kemari. Apa dia? Kalau enggak dia kalian katakan atur buat Pak jadi menteri tu. Pokoknya dia kemarilah kalian. Saya tadi tu. Capek. Apa itu sampai 3 kalau enggak dia keluar lah. Cie. 2. Capek lah. Bagus. Malu. Cepat. Saya berani. Surah itu. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Surah apa tu? Al-Insyirah. Dek jawab bahasamu. Itu tak jadi dia. Bahasamu malu bagi dia bahasamu. Apa makna ayat itu? Di balik kesulitan ada kemudahan. Setelah kesulitan ada kemudahan. Pesan di dalam ayatku Bapak Ibu. Kok sulit keadaan awak kini? Sabar menghadapi. Roda ku berputar. Sekali di atas, sekali di bawah. Giliran kita di bawah, jangan buati, jangan terpuruk, jangan kecewa, jangan putiaso. Sabar. InsyaAllah akan ada masanya kita akan naik ke atas. Setelah mendaki pasti menurun. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, baru senang datang kemudian. Kalau sabar kita menghadapi musibah, di balik musibah ada hikmah yang tersedia.
Bapak dan Ibu, sebagai contoh saja, amo dulu Pak, tamat dari Man Kota Baru Padang Panjang, sangat ingin kuliah ke Mesir. Alhamdulillah ketika itu tesnya di Padang Pak, di kampung amo sendiri, amo orang Padang. Ikut amo tes, ya, harapan amo tercapailah hendaknya cita-cita amo kuliah ke Mesir. Itu harapan. Orang tes awak satu lo, orang diuji hafalan Qurannya awak satu lo, orang diuji bahasa Arabnya awak satu lo. Pas keluar hasil pengumumannya, alhamdulillah tak lulus tu. Tak lulus. Ibu kata amo, yo Pak ketika ibu kata amo, sebab nanti diinginkan mana nanti tidak dapat. Kalau ndaknya hibur amo ada ayah amo, kecil ayah amo ketika tahu amo tak lulus, sabar di. Sampai kuliah ndak Mesir ciek sedo. Di sikon kuliah kan ada tu bisa jo. Yang penting awak pada jalan rajinnya. Yang penting utak diisi dengan ilmu. Jangan lele-lele. Di masa kuliah kau sama. Yang penting ilmu dicari. Nyo hibur amo ada ayah amo Pak. Tapi setelah amo menjalani kuliah di Padang, tarasul amo hikmahnya bu. Untuk amo nak lulus kuliah ke Mesir. Kalau lulus amo kuliah ke Mesir, payah ibu amo mencarikan nafkah untuk adik-adik amo yang sedang kuliah. Sebab semester 2 amo kuliah di Yayan Mambojol Padang, ayah amo meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya amo membantu orang tua amo, ibu amo untuk mencarikan nafkah, mencari biaya pendidikan adik-adik amo 3 orang. Itu hikmah yang amo rasakan. Artinya bahwa sulit dalam keadaan kini, sabar menghadapi, pasti ada hikmah di balik seluruh kesulitan itu. Maka jangan kita berkeluh kesah. Kadang-kadang kan kita banyak buruk sangka ke Allah. Anak-anak muda kalau letakkan lagu Tommy Devisa, itu pernah maratok terhadap nasibnya. Kecil Tommy Devisa kau dalam lagu popnya, mengapa aku terlahir ke dunia ini hanya menanggung beban duka dan derita. Bantu ini maksudnya pada merasai Pak. Padahal sama merasainya masih tabuik ke lagu dia. Populer ke lagu dia. Ya, ada orang yang lebih susah dari itu. Untuk si Tommy kau lagi sadar balik tu. Nyo tambah jujur lagu tu. Pernah ku sesali tapi kini tiada arti. Aku melangkah dengan perasaan. Apa kalau lagu pop Bapak Ibu, alhamdulillah pernah juara 1 lagu pop tingkat keluarga. 7 orang mau ada kakak Pak. Pas hari raya Idul Fitri itu sama-sama di rumah orang sadonyo tandiang lagu kamu jelas itu. Bapak Ibu jangan dimuliakan Allah. Sabar madu ini kok. Jangan berkeluh kesah model Tommy tadi, tapi cari di balik kesulitan ada kemudahan. Ada cerita klasik Pak dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ Amudah Ngabu. Ada seorang anak remaja, mungkin sekadang anak kita nombor 3 di muka kota. Dia mulai cadik berfikir, lah mengenal akan Allah. Kecilnya suatu saat Pak, ini memancing. Pancian kau dilemparkan ke dalam air sambil menunggu ikan memakan. Ini duduk di bawah batang beringin. Dia mencari kata, ya Allah, beringin begitu besar batangnya. Kenapa buahnya engkau ciptakan kecil-kecil? Sementara di seberang sungai sana ada pohon labu atau kundur, batangnya ketek kok buah gadang. Engkau dah adil ya Allah. Semestinya buah beringin sebesar buah kundur segadang buah beringin. Kalau batangnya gadang, buahnya harus gadang loh. Kalau batangnya ketek, buahnya harus ketek loh. Itu dalam pikiran anak muda tadi. Saat yang mengecek hati itu dalam hatinya Pak, ditegur oleh Allah dan suam. Bentuk teguran Allah, jatuh buah beringin dan alih-alih itu Pak. Pas tiba di puncak ibu
Akhirnya alhamdulillah ya Allah. Untung buah beringin lain tak sekadang kundur. Kalau sekadang kundur buah beringin lah, tak payah dan pulang. Makna cerita tu Bapak Ibu, jangan kita salah sangka kepada Allah. Kadang kita banyak salah sangka, Pak. Adalah payah sembahyang ya Allah, adalah payah puasa ya Allah, tapi bakal sulit ke hidup dia ya Allah. Siang itu sembahyang indah, puasa indah, baju di sekarajo, dia bakal senang ya Allah. Aku kita Allah menghujat takdir Allah. Capeklah istighfar, minta ampun kepada Allah. Jadi syukuri apa yang diberikan oleh Allah. Itu sabar nanda 3. Terakhir nomor 4. Sabar nanda sabar menghadapi berbagai kesulitan hidup. Sabar menghadapi berbagai kesulitan hidup. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang lebih tua dari ambo, yang lebih duluan memakan asam garam kehidupan marasoan, itu ikut nak ada dan sanang setari do, nak ada dan sedih setari do, nak ada. Sanang dan sedih akan datang silih berganti. Maka ketika sanang bersyukur, ketika sedih bersabar. Ada anak muda hebat lagunya Bapak Ibu. Ambo sampai kini kau masih apa lagunya? Kecilnya syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus. Hebat di belakang. Kalian apa aja lagu-lagu yang bermakna hebat tu? Dia lagu-lagu zaman kini. Kalian apa? Coba kalian sama lagu apa? Aku merindu, ku yakin kau. Kalau lagu film Andin tu masalah lagu yang maknanya hebat-hebat tu siapa? Ya, Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan Allah. Jadi senang dan susah akan datang silih berganti. Siapa yang sabar menghadapi, dia akan mendapatkan kebahagiaan hakiki. Ambil rumah Bapak Ibu punya buku, judulnya Kisah Orang-Orang yang Sabar. Ada kisah cilik yang patut kita renungkan, Pak. Ada seorang pemuda, umurnya sekitar 23 tahun. Nama pemuda ini Idris. Siapa namanya? Idris. Siapa namanya, Pak? Idris. Kok ada nama mo? Mungkin asal mo. Ya, tapi tidak Idris dari sekolah, Idris dalam cerita. Si Idris nambah umur 23 kok, laki-laki yang soleh, pemuda yang taat kepada Allah. Tidak namu memakan yang haram, tidak namu mencilo, tidak namu bagunjian, taat patuh ke orang tua, hormat ke guru, utaknya santian, keturunan orang elok-elok. Pokoknya the best lah. Suatu hari Bu, si Idris kok maju barang sungai, maju barang batang air. Lalu di saat maju barang tu, ini kehausan, hausnya. Kok kada diminum air batang air karuh, tidak mungkin diminum. Lalu anyut 5 mani cek Pak jeruk anyut cek. Lalu refleksnya langsung otomatis nyu ambil 5 mani masak dan anyut kok. Nyo kubak kulitnya sambil menyubarang sungai, nyo makan tiba di balik sungai 5 manih labi awihnya lapeh mengucap dia langsung astagfirullahaladzim 5 manih siang dan makan dan jangan orang yang punya tak rela cuy itu tingginya ke hati-hatinya anda itu dah dah lama perasaan itu dan carilah di mana sumber 5 manih kok
Kok basuo ambo minta bana ka orangnya. Nyoturi pak batang air itu sampai ke hulu sungai. Menjalan sampai di hulu sungai, basuo jo kebun jeruk yang sangat luas. Salah satu batang jeruk tersebut tumbuh di pinggir sungai, buahnya sangat lebat, lalu jatuh buah dan masak-masaknya cie-cie. Ada si Idris ko, oh nak salah leko, dari siko sumbernya mah. Nyopai masuk ke dalam parat limawani itu pak. Basuo pondok buruk denyo, yakinnya itu punya pondok orang dan punya limawani tadi. Diketuk pintu pondok ko. Assalamualaikum. Alul keluar orang itu, nyulang sekali lagi. Assalamualaikum. Mandawe apa-apa lagak tua mungkin setua pak anggopa. Waalaikumsalam keciapa kok warahmatullah wabarakatuh. Nyebukan pintu dia pak kok. Kabar anak muda. Kabar baik pak. Pak, iyo keciapa kok. Apa nak punya 5 mani di tepi batang air itu pak? Iyo pak tu. 5 mani apa tadi nan masaknya nyuci pak. Lata makan dan pak, tolong ikhlaskan dan cie itu untuk amoyo pak membana pak. Salam kamu nak pernah memakan sesuatu dan tidak amo minta dulu kau orang punyonyo, kini amolah terlanjur pak lata makan di amo 5 maniko cie pak. Tolong ikhlaskan untuk amoyo pak. Kece si Idrisko, kece apa kok kalamak yang sema dan payah-payah menanam. Lah jatuh buah yang makan selangsung nak mengeceng-ngeceng dulu dong. Yo pak salah mo pak, maafkan ambo pak, relakan dan cie itu untuk ambo pak. Dan ambo merelakan dan cie itu untuk awang, tapi dua syaratnya harus awang tampuh. Aku pak, dan pertama ang tolongi dan baladang disiko 2 tahun. Cie 5 mania terakan ya pak, 2 tahun ya pak minta tolongan baladang. Tiba dia ambona tu tahu dia kandang semula suami. Nanti jelas. Tapi dia pemuda soleh, si Idris pemuda soleh dan sabar. Kecilnya jadi pak, ambo tolongan apa baladang risiko 2 tahun. Asalai halal masuk ke tubuh ambo rela pak. Bapayah-payah baladang juga pak selama 2 tahun. Dah baru pak. Syarat yang kedua pak. Syarat yang kedua dan sabuan 2 tahun lagi. Sabaru. Kecil pak. Ringkas tadi itu pak, nyotolongan lah pak tadi itu bu, baladang di sinan selama 2 tahun. Nyobarasian ladang ko, nyotolong mambik buahnya, nyobau ke pasar. Pokoknya 2 tahun lah mueh, nyotolongan apa kok. Tadi mueh 23, tambah 2 orang mueh kini. 25. Kita si Idris nalah bawa 25, pak, iyo. Allah halal 5 mani nanti makan di ambo 2 tahun yang lalu tu pak. Karena 2 tahun apa dan tolongan di situ maha. Alulai kecil pak kok. Syarat oleh pak. Syarat dan kedua kalau nak balik akan terkaji anak. Tidak pak, insyaAllah dan tak lo pak. Aku yang itu adalah elok. Dan punya anak gadis. Anak gadis dan kau kulitnya hitam, kakinya lumpuh, talingonya kakak, matanya buto, lidahnya bisu. Sampai kini nak ada jodoh hero, nak ada orang yang nyoro. Kau ingin waan makan 5 mani cik dulu tu halal, nikahi anak dan terkait itu. Ibu diudara dari kilometer. Alah payah-payah orang sama 2 tahun pak, kali nikahi orang lumpuh, talingo pakak, mata buta, lidah bisu, pantuk huruf. Yo tapi doa pak. Allahumma ja'alni min ibadika sabirin. Ya Allah jadikan aku hambamu yang sabar. Rabbi radini biqadaika ya Tuhanku, relakan hatiku dengan takdirmu yang seperti ini. Nyoba bismillah pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pak jadi pak. Dan terima nak pak nanti itu. Biarlah pak tak itu nasib dan pokok halal 5 menit dan makan dan 2 tahun yang lalu tu. Bulu mana nak pak tu dan nama ya. Aku itu besok langsung akad nikah sudah sembahyang maghrib. Lalu ketika akad nikah dilangsungkan pak, wajah dan padusi gua ditutup dengan cadar.
Nak nampak wajahnya tu, matul saya nampaknya. Nah, berjabatan tanganlah apa tadi tu Jo Idris ko melafazkan lafaz ijab, dijawab dengan Idris ko dengan lafaz qabul. Hai Idris, iyo pak, aku nikahkan anak kandungku dengan engkau dengan maharnya sebuah jeruk yang kau makan 2 tahun yang lalu. Tunai, aku terima menikahi anak bapak dengan maharnya sebuah jeruk yang termakan olehku 2 tahun yang lalu. Tunai. Saksi, sah kita saksi. Sabar. Bacalah doa aku kali ya Allah, alif qulubahuma kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha, kama allafta baina Adam wa Hawa, kama allafta baina Muhammadin wa Khadijah radhiyallahu anha. Alam doa selesai nikah. Lah selesai nikah, orang banyaklah pulang ke rumah masing-masing. Tentu pengantin laki-laki menemui istrinya di kamar pengantin pak. Kau masuk kamar, nyo buka pintu lambe-lambe sambil membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecek si Idris ko. Sambil membuka pintu sekali, menjawe orang di dalam ko pak. Ya, menjawe orang di dalam ko, cadarnya lah nyo buka. Sebab yang kau masuk ko, nyo suaminya surang kan. Nyo jawe, wajahnya nampak langsung dari si Idris ko. Onde rupu rancak bana bulu matonyo samui bayi yang bibirnya asam saule, pipinya palu di layang alai, kulitnya kuning lansek, rambutnya panjang panerai. Kok dibanding-bandingkan kini kok pak lebih rancak lo daripada cinta lora di mana halal. Nggak mengari turun rancak mana bantu bidadari turun dari langit. Nggak percaya si Idris ko pak bahasa itu ini ya. Nyotutup pintu kamar ko balik nyotanyawan ke pintu ya. Apa Idris? Yo ni bini abon dalam bilik tu ya. Tu bako ragu loh. Tapi kecil ayah lidahnya bisu, kakinya lumpuh, bentuknya buruk, kulitnya hitam, telinganya pakak. Tapi nado di dalam tu ya rancak mana ya? Ada apa kau kasih Idris tadi? Hai Idris menantuku, dia adalah anakku yang aku nikahkan dengan engkau tadi. Maksud kakinya lumpuh adalah dia wanita terpelihara, indah itik pai pulang pantang do, indah padusi palala do, wanita terhormat. Itu maksud kakinya lumpuh. Maksud lidahnya bisu, tidak pernah bagunjang, tidak satu parang mulut jo kawannya, tidak satu mempakecian orang. Maksud kulitnya hitam, terpelihara dari segala keburukan-keburukan. Inyo anak nan sangat elok, ambo sebagai bapaknya wajib mencarikan laki-laki nan elok pulo. Engkaulah orangnya. Demi sebuah jeruk, engkau rela bersusah payah berladang bersamaku selama 2 tahun. Engkau layak menjadi menantuku, engkau pantas menjadi suaminya. Rupanya pak, judul cerita ko sengsara membawa nikmat. Sengsara membawa nikmat ya. Bahkan menurut suatu versi riwayat pak, itulah ayah dan ibu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kok cerdas pak. Umur 5 tahun lah hafal Al-Quran. Ayahnya itu rumah tadi itu sepasang perempuan dan laki-laki yang sangat soleh dan solehah, yang terpelihara dari segala yang haram. Ketika mereka punya anak, anaknya pun menjadi anak yang pintar dan cerdas. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita pun juga demikian, memiliki putra putri yang cerdas pula. Maka apapun kesulitan kita sabar, di balik kesulitan ada kemudahan. Ya. Nah laki-laki, nah remaja, pemuda dan pemudi, kadang-kadang diuji di Allah. Ada anak remaja mulai suka kalawan jenisnya. Kecilnya kadik kelasnya, aku suka padamu. Jawab dia adik kelasnya kok, maaf bang, awaklah donan punya. Mendengar cinta ditolak, darah di kaki sampai ke otak, jantung yang tenang kencang berdetak, hati yang utuh pecah berserak, badan marano bak dimpuk jubadah.
Maratok satu. Pulang lah nyo, tiba di rumah nyo indian radio, nyo cari HP Android, nyo cari YouTube, nyo putar lagu-lagu melankolis. Merana, kini aku merana, kekasih tercinta entah di mana, sendiri sunyiku dibalut sepi, tiada tempatku bercurah lagi. Kalau nalai tabai mandi dadonyo, mungkin tarumuknyo 2 hari, 3 hari, paling lama seminggu. Tapi kalau nanti iman di dado, ada yang bunuh diri guys. Ketika cinta ditolak, nak kuat iman di dado, paling nyo ke minimarket, tiba di situ nyo balik baikon sekotak, nyo kajang pulang capek-capek, tiba di rumahnya dengan blender, nyo buat jus baikon. Sebelum minum jus baikon, kecilnya selamat tinggal wahai dunia, hidupku tak berarti lagi tanpa cintanya. Bocor. Kalau ada laki-laki dan serupa itu, kau bodoh. Cari si Android penyanyi Minang, ketika cinta Android ditolak, nak hilang penganaian ada. Ada cahaya, kumbang indah asaiku, bunga indah asal tangkai, usah dikana-kana jua, cari lain ganti dong. Itu yang lebih panjang penganaian. Jadi Bapak Ibu, remaja ada pula problematikanya, orang tua ada pula problematikanya, ustaz ada pula problematikanya, pengurus masjid ada pula masalahnya. Semua kita ini selagi hidup di dunia akan selalu berada dalam masalah. Maka solusinya sabar menghadapi masalah tersebut. Insya Allah Allah akan berikan jalan keluar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ikolah ampek sabar yang harus kita terapkan dalam kehidupan. Pertama, sabar beribadah. Yang kedua, sabar mengendalikan nafsu. Yang ketiga, sabar ketika ditimpa musibah. Yang keempat, sabar dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup. Bapak-bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, di masa saja berceramah, biasanya ambu bagi pertanyaan untuk anak-anak. Mana bisa menjawab, berikut ambu bagi hadiah. Ambu harapkan anak-anak dan taklid menjawab temungko. Salah pun dah ba'aro. Lah, kita mulai pertanyaannya. Lah siap kok? Alah. Untuk laki-laki lu, pertanyaan pertama. Apa makna innallaha ma'as sabirin? Makna tunjuk capek. Dah. Nampak stick? Ayo, sana dapat. Innallaha ma'as sabirin. Artinya apa? Sesungguhnya Allah suka pada orang yang sabar. Bagus. Mudah-mudahan Niko si Idris dan kita cari Tuhan. Innallaha ma'as sabirin, artinya Allah sangat menyukai orang yang sangat sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bagus. Disiram. Ada dua, pilih salah kecil. Silakan duduk. Condong salero karena lama, condong keinginan karena banyak. Bagus. Pertanyaan kedua, dia sampai kalian ditambah dia. Apa sambungan dari pantun ini? Berakit-rakit ke hulu. Coba sambung. Kena bisa. Ayo, kamu ya sini nak, bagus. Ini nak, ya. Lagi lalu cepat.
Baik, siapa nama anak Pak kau? Fatimah. Oh, Fatimah kok anak Nabi Muhammad. Oke, Fatimah. Sebutkan sambungan pantun Bapak tadi. Berakit-rakit ke hulu. Sambung. Potong langsung. Berenang-renang ke tepian langit. Bersakit-sakit dahulu. Apa lagi? Bersenang. Acungnya berenang ke cakap. Baik. Jawabannya ala separa waktu. Apa dia yang berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, baru senang datang kemudian. Lalu piti 10-2 Pak tukang aja. Nah, bukan 10-2. Maafin. Sambil menukar piti, simak pertanyaan berikutnya. Siapa nama anak yang lahir dari pasangan Idris dan istrinya tadi? Nama anaknya siapa? Boleh menyimak tadi. Kalau nama orang dalam cerita itu Idris. Siapa nama anaknya? Capek menunjuk. Salah nama gaya dong. Ayo, tunjuk tangan. Saya nak menunjuk Pak Panggil tunjuk. Ayo, itu yang dakit tersudut, dakit tondak sekolah. Yang pakai mungkin abu-abu. Siapa mana Pak Gor? Indah. Apa jawabannya Indah? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Benar atau salah? Ini salah kecil. Piti 10 2 dia dah lusuh dia katakan. Lanjut. Terakhir, ya. Pertanyaan terakhir. Sebutkan dalam surah apa ayat dan apa bacaan kuah? Innallaha ma'as sabirin. Surah apa? Surah An-Nas. Qul a'udzu Innallaha ma'as sabirin. Saya menunjuk dulu. Tuh, suka. Laki-laki surah baru ya. Tuh capek-capek. Baru kedua pegang kamu kok. Itu dulu tadi ya. Nah itu dong. Kamarisa seorang mereka bagi dua saja. Kamarilah, cepat. Jadi ya sekolah nak. Tadi di awal ceramah kan ayat itu Pak Bacuan. Innallaha ma'as sabirin. Surah apa? Al-Isra. Anda belum beruntung. Indah surah Al-Isra dong. Ayat saya tahu. Anda dapat. Kawan harap tadi kena bagi dia. Surah apa? Menunjuk. Sekarang. Betul-betul betul. Surah ada jawabannya. Al-Insyirah. Kalau Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra. Ini Al-Insyirah tu ikut innallaha ma'as sabirin. Awak lain.
Tadi gue nunjuk nah. Sana mau na Marsha and the Beat. Oke, Marsha, apa jawabannya Marsha? Surat Al-Baqarah. Aduh, mau ngetik tadi. Baiklah Bapak Ibu, kalau ada di antara Bapak-bapak dan Ibu yang ingin mencari rekaman ceramahku melalui YouTube, bisa dibuka YouTube Ambo. Tuh Ambo edit dulu videonya Pak. Paling-paling agak sehari atau 2 hari baru Ambo upload. Buka saja YouTube Ustadz Al-Adiyat. Cari di YouTube ceramah Ustadz Al-Adiyat. Banyak tuh keluar. Ada sekitar 50 judul ceramah yang Allah Ambo upload di situ. Termasuk malam ini, Iko akan Ambo upload juga. Kamis petang Ambo ceramah di Kota Pak, di Masjid Al-Muhajirin. Itulah Ambo upload di YouTube. Bisa dicari rekaman ceramahnya. Termasuk malam ini akan Ambo upload juga besok setelah sampai di rumah. Ambo edit dulu, Ambo kirim ke YouTube. Nah, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.